Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma ya guys ya. Siap belajar. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Nah, kita mulai dengan pengertian guys. Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang memuat ini ya, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan adanya bilangan pokok atau numerus yang di dalamnya terdapat fungsi ubah-ubah atau variabel. Oke. Secara khusus, pertidaksamaan logaritma memiliki sifat tersendiri dengan adanya syarat tertentu yang memenuhi. Sifat pertidaksamaan logaritma diantaranya ya, bagian yang pertama ini, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka A log Fx lebih besar dari A log Gx, ininya pangkatnya mengikuti saja, ini juga lebih besar. Kalau lebih besar sama dengan, berarti ini juga lebih besar sama dengan, ini lebih kecil, ini juga lebih kecil, kalau ini lebih kecil atau sama dengan, maka Fx lebih kecil atau sama dengan Gx, gitu ya guys ya. Berbeda dengan bagian yang kedua ini, kalau A-nya di antara 0 sampai 1, maka ini kalau A log Fx lebih besar A log Gx, maka di sini terbalik ya. Ini terbalik. Oke ya. Ini perbedaannya antara bagian pertama dan kedua. Itu jelas ya. Oke. Kita lihat contohnya, guys. Ini 2 log 2x min 6 lebih besar dari 2. Ini nanti berarti kan A-nya di antara 0 sampai A-nya lebih besar dari 1 gitu ya. A-nya lebih besar dari 1, maka nanti mengikuti saja. Ini 2-nya dirubah ya, 2 log 4 gitu. Ini ingat aturannya kalau lebih besar berarti di sini lebih besar. Berarti 2x min 6 lebih besar dari 4. 2x lebih besar dari 4 ditambah 6 atau 10. X-nya lebih besar dari 5. Gitu ya guys ya. Ini persamaan 1. Kita beri nama persamaan 1. Kemudian ini yang ini juga harus lebih besar dari 0 guys. Ya, 2x min 6 lebih besar dari 0 itu, kemudian 2x lebih besar dari 6, x-nya lebih besar dari 3 ya. Ini persamaan 2, persamaan 1 dan persamaan 2 ini yang memenuhi mana? Oh, berarti yang memenuhi adalah X lebih besar dari 5 gitu ya. Oke, dari maka penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 5. Itu guys, gampang ya. Paham? Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua guys ya. Kita lihat seperti ini, itu berarti A-nya adalah di antara 0 sampai 1 gitu, maka nanti ini tandanya terbalik menjadi lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Oke, kita rubah dulu. Minus 2 itu adalah sepertiga log 9, berarti nanti 2x min 3 lebih kecil atau sama dengan 9 gitu ya guys ya. Oke, ini lebih besar berarti di sini lebih kecil atau sama dengan. Oke, menjadi seperti itu. 2x lebih kecil atau sama dengan 12, x-nya lebih kecil atau sama dengan 6. Oke, ini adalah saya beri nama pertidaksamaan yang pertama ya. Kemudian ini 2x min 3 itu lebih besar dari 0. 2x lebih besar dari 3, x-nya lebih besar dari 3/2 gitu ya. Nah, ini berarti yang memenuhi mana? Oh, berarti 3/2 lebih kecil dari x, lebih kecil atau sama dengan 6. Menjadi penyelesaiannya seperti ini. Oke ya guys ya, gampang ya. Oke. Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga guys. Ini 2 log 2x min 3 lebih kecil atau sama dengan 2 log x plus 3, berarti ini kan A-nya lebih besar dari 1, berarti ini tetap ya, berarti 2x min 3 lebih kecil atau sama dengan x plus 1 gitu ya. Ini pakai yang ini ya, oke, ini seperti itu, berarti menjadi seperti ini, kemudian x-nya mengurangkan ke sana, berarti x lebih kecil atau sama dengan 4 gitu ya. Nah ini, oke, kemudian ini 2x min 3 lebih besar dari 1 ya. Nah, lebih besar dari 0 ya, berarti x-nya lebih besar dari 3/2. Oke, x lebih besar dari 3/2, ini adalah persamaan 2. Kemudian ini sekarang x plus 1 lebih besar dari 0 ya. Oke, menjadi x lebih besar dari min 1. Nah, dari ketiga pertidaksamaan ini kita gabung yang memenuhi mana. Oke ya, dari 1, 2, dan 3 ini, maka kalau kita gambar yang pertama itu x lebih kecil atau sama dengan 4 ya. Ini
Nah, gambarnya ke sana ya, lebih kecil dari 4. Kemudian yang kedua adalah X lebih besar dari 3/2. Ini bolong ya, tidak ikut batasnya, berarti gambarnya ke sana. Oke, kemudian yang terakhir adalah X lebih besar dari -1. -1-nya di sini ya. Oke, nah seperti itu berarti yang memenuhi nih, yang ada 3 gambar ini di sini. Oh, berarti penyelesaiannya adalah 3/2 lebih kecil dari X, lebih kecil atau sama dengan 4 gitu. Jadi seperti ini. Oke ya guys ya, gampang ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat guys. Ini ya, ini A-nya di antara 0 sampai 1, berarti ini nanti tandanya terbalik menjadi lebih kecil gitu ya. Oke, pakai yang ini ya. Jadi seperti itu, kemudian pindah ruas ke kiri semua. Itu mengurangkan seperti itu, kemudian X kuadrat plus 2X min 15, kemudian difaktorkan ya guys ya. Menjadi seperti itu, X1-nya minus 5, X2-nya 3 ya. Nah, ini nanti menjadi min 5 lebih kecil X lebih kecil 3 ini adalah pertidaksamaan yang pertama, kemudian yang kedua ini ya, kita buat dulu menjadi seperti itu, difaktorkan menjadi X lebih kecil min 3 atau X lebih besar 0, kemudian yang ini X plus 15 lebih besar dari 0, kemudian X lebih besar dari minus 15, kemudian tiga pertidaksamaan itu kita kita gabung ya. Kita gabung yang pertama ini minus 5 sampai 3 kita buat berarti di sini ya. Di sini. Oke, kemudian yang ini adalah X lebih kecil min 3 berarti di sini min 3 ke sana. Ini 0 ke sana berarti. Menjadi seperti itu. Sana, nah seperti itu. Kemudian X lebih besar dari min 15 dari di sini ya. Ini ke sana. Oke. Berarti dapat dilihat bahwa penyelesaiannya adalah min 5 lebih kecil X lebih kecil min 3 atau 0 lebih kecil X lebih kecil 3 gitu ya guys ya. Jadi seperti ini. Nah gitu. Oke, kelihatan kan? Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima ya guys ya. Ini soalnya seperti itu, bentuknya kuadrat gitu ya. Ini akan bentuknya adalah X kuadrat min 7X plus 10, berarti nanti difaktorkan gitu ya. Difaktorkan menjadi seperti ini, ingat cara memfaktorkannya ya. Oke, kemudian setelah itu 2 log X sama dengan 2 atau 2 log X sama dengan 5, X1-nya itu adalah 4, X2-nya 32, ingat ya ini caranya, kemudian dibuat seperti ini menjadi 4 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 32 ya, kalau ini lebih kecil dari 0. Oke, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah X yang ini ya guys ya, X ini adalah lebih besar dari 0 gitu ya. Kemudian kita gabung. Oh, berarti kalau ini kita gabung berarti ya ketemunya ini saja ya kan. Menjadi seperti itu. 4 lebih kecil X lebih kecil dari 32 gitu. Paham ya guys ya? Oke. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang keenam ya. Soalnya seperti ini, 1/2 log X dikurangi 1/2 log X min 1. Ini nanti satunya pindah ruas ke kiri, minus 1 gitu ya. Kemudian kita misalkan 2 log X itu sama dengan P gitu misalnya ya. Oke, menjadi seperti ini. Kemudian misal P sama dengan 2 log X, berarti ini adalah 1/P dikurangi 1/P min 1. Min 1 lagi lebih kecil dari 0. Oke, kemudian disamakan penyebutnya ya guys ya. Ini kan menjadi P min 1 ya, P min 1 seperti ini, dibagi P min 1, kemudian yang di sini menjadi minus P ya, kemudian dikurangi ini, 1 ini adalah P kali P min 1 per P kali P min 1 menjadi seperti itu. Kemudian ini P-nya habis ya guys ya, ini P-nya habis menjadi ini min P kuadrat plus P gitu ya, dikurangi 1 menjadi seperti ini. Kalau dikalikan minus semua berarti ini nanti tandanya terbalik. Ingat ya. Nah, menjadi seperti ini. P kuadrat min P plus 1 ini tapi tandanya terbalik, bawahnya tetap. Oke. Kemudian yang di atas ini adalah definite
Definit positif ini kan. Definit positif itu kalau A-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih kecil dari 0. Oke, berarti nanti di sini nilainya selalu positif, berarti nanti di sini ya, tidak pernah negatif. Berarti kita cukup memperhatikan P kali P-1 berarti. Oke ya. Jadi seperti itu, P1-nya 0 atau P2-nya 1. Kemudian kalau lebih besar dari 0 itu adalah P lebih kecil 0 atau P lebih besar 1. Padahal P tadi adalah 2 log X. Kita rubah 2 log X lebih kecil dari 0 atau 2 log X lebih besar dari 1. 0 itu adalah 2 log 1 menjadi seperti itu, berarti X-nya lebih kecil dari 1, atau ini 1 ini adalah 2 log 2, berarti X-nya lebih besar dari 2, menjadi seperti itu. Oke ya guys ya, ini adalah pertidaksamaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang ini, X-nya lebih besar dari 0. Dari persamaan 1 dan pertidaksamaan 1 dan 2 ini ya kita gabung, berarti 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 atau X-nya lebih besar dari 2 menjadi seperti ini jawabannya. Oke ya, mengerti ya guys ya, paham ya? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.